Kalau ada orang berjima, misalkan jimanya jam 9, puasanya batal, tapi jam 10 dia kemudian gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala al-musannif asy-syaikh Muhammadun Nawawi ibn Umar rahimahullahu ta'ala wa 'ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasilu anna syuruta wujubil kafarati ahada asyarah. Kita mulai kembali pengajian kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatin Najah, masih terkait dengan faslun wa yajibu ma'al qada lis-shaumi al-kafaratu, masih terkait tentang konsekuensi seseorang yang membatalkan puasanya disebabkan oleh jima, yaitu adanya keharusan kafarat. Jadi dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, Syekh Nawawi kemudian menyimpulkan wal hasilu tining kesimpulna anna syuruta wujubil kafarati panika saongkuna pona banyak syaratta wajib kafarat ahada asyara panika 11. Syarat wajib kafarat itu ada 11. Jadi jika 11 ini terpenuhi, maka seseorang yang batal puasanya sebab jima itu berkonsekuensi membayar kafarat. Apa kafaratnya? Nanti di bagian akhir ada. Al-awwalu tiding sepertama al-wati'u panika orang seawete. Fakharaja maka keluar bihi kalaban wati al-mautu'u pasera orang seawete. Seiwate orang seiwate fala tajibu maka tak wajib ponapa kafarat alaihi atas kearwah mautu. Sudah jelas sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa yang wajib membayar kafarat hanyalah pelaku jima. Yang dijima tidak wajib karena batalnya bukan sebab jima tapi sebab kemasukan sesuatu kepada bagian dalam tubuhnya. Sedangkan pelaku jima itu berkonsekuensi kafarat jika masuk seluruh hasafahnya, bukan sebagian hasafahnya. Selanjutnya asani tiding nomor 2 watun panikawati jima mufsidun se merusak puasa. Fala tajibu maka tak wajib ponapa kafarat illa idza kana kecuali inalai kana bada alwatu ponapa watiin mufsidan panika merusak puasa. Be'ayyakuna kalaban kotubada ponapa wat'u min amidin panika dari orang sengaja zakirin tor orang seenga lissaumi dak puasana mukhtarin tor bisa milih tidak dipaksa alimin tor orang seoning bitahrimihi kalaban iharama kina ka arwa wate wat'u iharama kina ka arwa wat'u. Wa in jahilah atau jahula wa in jahilah sanajan putu pasira amid wujubal kafarat tidak wajib kafarat au otaba ayyakuna min jahilin dari orang seputu ghairi ma'zurin seta isap ora. Yang kedua puasanya watinya memang benar-benar merusak puasa. Jadi kalau yaitu dilakukan oleh orang yang sengaja berjima dalam keadaan dia ingat sedang puasa dan tidak terpaksa dan tahu bahwa jima siang hari Ramadan ketika berpuasa itu diharamkan. Dia tahu itu. Walaupun dia tidak tahu bahwa jima siang hari Ramadan itu berisiko kafarat. Dia tahu bahwa jima
ketika puasa Ramadan itu haram walaupun dia tidak tahu bahwa jimaknya itu beresiko kafarat. Itu tetap termasuk yang wajib membayar kafarat. Atau dia tidak tahu bahwa jima siang hari Ramadan itu diharamkan, tetapi ketidaktahuannya tidak ditolerir. Jadi kebodohannya ghairu ma'dzur. Kebodohan yang bagaimana yang ditolerir? Kebodohan yang muncul dari dua macam orang. Yang pertama, kebodohan seseorang yang baru masuk Islam, itu ditolerir. Yang kedua, kebodohan seseorang yang walaupun sudah Islam sejak kecil tetapi asya ba'idan anil ulama, hidup jauh dari ulama, hidup jauh dari seseorang yang bisa mengajarkan ilmu-ilmu agama. Rasanya sekarang sulit untuk menemukan menemukan orang yang bodoh makzur seperti ini. Kebodohan yang ditolerir seperti ini rasanya sulit. Karena yang ada sekarang bukan sulit mencari orang yang ngajar, tetapi ketertarikan untuk mengkaji agama itu yang semakin jarang. Jadi bukan kesulitan orang yang akan memberitahu, tapi sudah semakin langka orang yang kepengen tahu. Kalau yang sok tahu banyak. Jadi itu yang kedua, watiknya memang benar-benar merusak puasa. Yang ketiga, salisu tining senomor telo ifsadu saumin, panika merusak puasa. Yang dirusak memang puasa. Jadi kharaja keluar bihi kalaban karwa saum as-salatu panapa salat wal i'tikafu ban i'tikaf. Fala tajibu maka tak wajib al-kafaratu panapa kafarat bi ifsadihima kalaban merusak keduana salat ban i'tikaf dengan jima. Jadi kalau jimanya hanya membatalkan sholat atau membatalkan itikaf, itu tidak ada konsekuensi kafarat. Yang ada kalau yang dirusak itu berupa puasa. Ar-rabi'u tining nomor 4 ayub sida panika kutu marosak panapa watu shauma nafsihi dak puasa nabati bin shaim. Yang ketiga, yang keempat, puasa yang dirusak ya puasanya sendiri. Jadi kharaja keluar bihi kalaban ka arwa ayub sida malau afsada panapa oleh nama rosak panapa watu sauma ghairihi dak puasana lainna sasu walau sanajan bada panapa saum fi ramadhana panika dalam Ramadan. Jadi kalau yang dirusak bukan puasanya sendiri, memang ia membatalkan puasa jimaknya, tapi puasanya bukan puasa sendiri, maka tidak ada konsekuensi kafarat. Contohnya kaan wati'a kati kutub awate musafirun pasir orang saya musafir aunah wuhu atau bersama cuma musafir. Saya maksud yang dimaksud semacam musafir ini ya maridlah dalam ibarat kitab lain. Itu orang-orang yang tidak berkewajiban berpuasa. Wati'a imra'atahu da binina ka arwa musafir fa'afsada maka pas marosak pasira musafir saumaha da puasa ka arwa imra'ah. Jadi si musafir ini tidak terkena konsekuensi kafarat karena dia tidak merusak puasanya sendiri. Yang dia rusakkan hanya puasa orang lain, dalam hal ini istrinya. Al-khamisu tining nomor 5 fi ramadhana panika dalam puasa Ramadan. Wa ini faradah sanajan menyendiri pasera shaim birru'yati kalaban melihat hilal au ataba akhbarah memberitahu huda ka arwa shaim man pasera orang ia sikuse parcaje pasera shaim bihi kalaban man au ataba diberitahu man orang i'taqadase itikot yakin pasera shaim sidqahu da jujur ka arwah man. Yang kelima, puasanya jelas puasa Ramadan. Kalau puasa bukan Ramadan, tidak ada konsekuensi kafarat. Walaupun orang yang puasa ini ketika menjalani ibadah puasanya hanya semata-mata berdasarkan ru'yahnya sendiri, dia melihat hilal sendiri, atau semata-mata berdasarkan berita yang dia terima dari orang yang dia percaya, atau semata-mata berdasar dari berita dari orang yang dia yakin kebenaran dan kejujurannya. As-sadisu tining nomor 6
bijimain panika kalaban jima walau sanajan bada panapa jima liwaton panika liwat anal sek ya jima dubur au ityana bahimatin otaba ajima binatang au mayitin otaba mayit wa ilam yunzil sanajan ta ejakulasi pasira soim tidak sampai keluar sperma pasira soim. Qala ada buhuda madkur az-Zayyadi pasira Syekh Zayyadi. Jadi pokoknya bentuknya jima, baik jima standar halal atau jima yang diharamkan seperti jima liwat ya, sodomi, atau jima menjima binatang atau menjima mayit. Asabi'u tining senomor peto ayyakuna panika kutubada pasira soim athiman panika orang si berdosa bijimaihi sebab jiman ka arwah soim. Ini sudah dijelaskan di depan, dia dihukumi berdosa dengan jimaknya. Fa kharaja maka keluar bihi kalaban ka arwah sabi malaukana pona pa oleh nabada pasira wati pelaku sobian panika kanak-kanak, karena dia tidak berdosa dengan jimaknya anak kecil. Jadi kalau anak kecil pelakunya dia berarti tidak berdosa, maka otomatis tidak ada konsekuensi kafarat. Wa kadzaban kalaban akati panika sobian laukana cek sake ngabada pasirawati musafiron panika orang sak jelenan au maridon otaba orang se sake wajah ma'aban ajima pasira musafir au marid biniyati tarakhusi kalaban aniat tarakhus dengan berniat menjalankan dispensasi atau mengambil keringanan. Fa innahu maka saungkun pasirawati la isma panika tada panapa dosa panika maujud alaihi atas karawati. Atsamino tining senomor belu ayyakuna panika kutubada ismuhu panapa dosa nawati li ajli saumi panika karena faktor tak apasah. Fakot hale malolo. Puasanya apa dosa yang dia dosa perbuatan jimaknya itu semata-mata karena dia tidak berpuasa padahal dalam kondisi wajib puasa. Atasio tiding si nomor apa? 9 ayub sida panika kotu marosak pasirawati sauma yaumin da puasa saare. Jadi puasa yang dirusakkan itu bersifat sehari penuh. Wa yu'abbaru ban diibaratkan anhu panapa dari ayyub sida bistimrarihi kalaban tepa wati otaba shaim ahlan hale orang se ahli lisaumi da puasa baqiyatal yaumi isakarena areh baqiyatal yaumi isakarena areh. Fakharaja maka keluar malau wati'ah ponapa oleh nawate pasira syahsu bila udrin kalaban tanpa udur summa junnah kemudian gila pasira syahsu au mata otaba sete pasira syahsu fil yaumi di hari itu. Beda kalau ada orang berjima, misalkan jimaknya jam 9, puasanya batal, tapi jam 10 dia kemudian gila, maka berarti dia tidak merusak seluruh hari puasa hari itu. Dia hanya merusak sebagian hari karena sisa harinya dia sudah tidak mukallaf untuk berpuasa. Jadi ini yang bayar kafarat, misalkan jimaknya jam 9 sampai maghrib dia tetap mukallaf untuk berpuasa, tetap terpenuhi syarat wajib puasa. Kalau setelah jima dia tidak memenuhi syarat wajib puasa sampai maghrib, maka dia tidak wajib kafarat. Contohnya di sini tadi jima jam 9, jam 10 mati, nah berarti dia tidak ada konsekuensi kafarat. Karena begitu dia meninggal, sisa hari dia sudah tidak ahlan lissaum, tidak memenuhi syarat wajib puasa. Al-ashiru tining senomor 10. Nah, li'annahu mengapa? Li'annahu karena saungkuna sahsu bana panika nyata annahu pasir saungkuna ponapa saungkuna sahsu la yufsidu panika tak merosak pasir sahsu sauma yaumin da puasa sehari. Al-ashiru tining senomor 10. Ada musubhati panika ta'adaan subhat. Syarat yang ke-10 tidak boleh ada subhat,
Tidak boleh ada keraguan-raguan untuk beresiko kafarat. Kemudian fakharaja, maka keluar malau dhanna ponapa oleh nyangkah pasira soim waqtal wati i waqtuna wate baqa al-laili de akarena malam au duhulahu atau mason karwa lail au syakka atau beragu pasira soim fi ahadihima i dalam salah setengah keduana baqa au duhul fi ahadihima dalam salah setong kaduana baqa au dukhul. Fabana maka pas nyata naha pona pahat, fabana maka pas nyata pona pahat naharon halesiak. Au akalah ota ba'da'ar pasira shaim nasian hale lupa. Wa dhanna banyangka pasira shaim annahu da saung kuda shaim aftara panika betal puasa pasira shaim bihi kalaban akal summa wati'ah kemudian awate pasira soim amidan hale sengaja. Yang ke-10 tidak boleh ada subhat. Kalau ada subhat tidak ada konsekuensi kafarat. Contoh, ada orang mengira masih ada malam, atau ada orang mengira sudah masuk waktu malam kemudian dia berjima, maka dia tidak ada kafarat. Atau ada orang yang makan secara lupa, dia lupa bahwa sedang puasa kemudian makan. Oleh karena dia bodoh misalnya, loh saya sudah makan berarti puasa saya batal, kemudian dia berjima, mengira batal puasanya sebab makan karena lupa itu tadi, maka dia tidak ada kafarat. Karena dia melakukan jimanya mengira dia sudah batal puasanya, walaupun salah seperti itu. Dia makan karena lupa kemudian berjima, maka tidak ada kafarat. Sehakikatnya dia tidak batal puasanya, tapi karena dia mengira dia batal. Oh beda kalau pura-pura mengira, ndak, oh saya makan padahal lupa tadi, jangan-jangan ini saya batal, padahal tahu ndak batal, ya beda, sengaja berarti jimanya itu sudah. Yang terakhir al-hadi asyara, ini yang nomor 11, kaunul wat'u panika badana wate, kaunul wat'i panika badana wate, yakinan panika yakin fi ramadhana dalam bulan Ramadan. Kharaja keluar bihi kalaban karawatu malau istabaha ponapa olena samar alhalu ponapa keberadaan wasoma bana puasa pasira sahsu bitaharrin kalaban ijtihad tibi ai bijtihadin tegese kalaban ijtihad wa wati abanawate pasira soim walam yabin bentaknya tah alhalu ponapa kondisi sebenarnya fala kafarata maka tada ponapa kafarat manika wajib alaihi atas karwa soim. Jadi yang ke-11 puasanya memang benar-benar diyakini watiknya itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau ragu apakah Ramadan apakah belum, ya tidak bisa berkonsekuensi kafarat. Apa saja kafaratnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifah ini. Untuk saat ini kami kira cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.